terus juga profesi sebagai ilustrator tuh ternyata Betul. juga sesuatu yang sangat diminati. Orang Jadi tua. ibu-ibu jangan larang bapak-bapak yang Ya. ingin ikut merawat anaknya. Lupa, kalau bicara desain, tadi kan S2-nya itu Iya. desain ya. Desain itu kan sebenarnya adalah pemecah masalah. Nah, Anak-anak sekarang adalah multitasking, dia bisa mengerjakan multitasking, sesuatu betul. sambil ngemil, matanya ke Iya, layar betul. laptop, tangannya masih Iya, bisa betul balas sekali. WA dan Iya, gitu. betul, betul. Jadi jangan anggap anak pun main game terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Samarinda Desain Talk yang berbahagia, ini malam-malam tidak biasa. Agak repot saya karena dapat penugasan untuk mendampingi ibu kita, bunda kita. Sangat terkenal di Kalimantan Timur. Saya sebagai orang Kaltim aja kadang-kadang iri. Dari kecil tua sampai umur 64 tahun ada di Samarinda ya, di Kaltim, tapi nggak tahu banyak tentang Kaltim. Nah, ibu ini lain. Ya, ibu ini dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dusun sekalipun masuk ke pedalaman. Dulu masih bergabung dengan Kaltara, ibu ini malah tahu sampai Bulungan ya, Bunda ya. Iya. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Insinyur Khetifah Saifudian ya. Iya, Apa ya Bapak. belakangnya ya? Pak S kok itu biasanya orang salah, tapi Pak Safrudin Pernyata ini hafal. Aduh, terima kasih. Enggak, ini dihafal di 3 hari 3 malam, takut salah. Karena banyak orang yang salah menyebut nama beliau itu Khetifah Saifuddin. Sebenarnya Saifudian. Ya, gitu. Beliau adalah wakil kita di DPR RI. Wakil Kalimantan Timur di DPR RI. Dan kita bersyukur, berbangga hati. Karena satu di antara 8 wakil Kaltim itu, hanya beliaulah yang mendapatkan kepercayaan luar biasa menjadi wakil ketua Komisi 10. Nah, ini kan tidak biasa dan kehormatan bagi SDH karena beliau menjadi narasumber kita malam ini. Waktu beliau sangat singkat dan kita dibatasi hanya 15 menit. Itu pun saya sampai berderai air mata menawar supaya 20 menit dan akhirnya beliau bersedia 20 menit. Karena itu pertanyaan pertama adalah, apakah ibu ini sejak kecil sudah kaya raya gitu sehingga sekolah bisa sampai doktor tuh gimana ceritanya tuh? Ya gitu. Waduh, pertanyaan yang singkat tetapi sangat menusuk. Ya, penting Bu, karena kalau di sini sudah nggak boleh politik Bu. Jadi yang diulas itu masa lalu terus gimana jadi bisa sukses. Jadi soal pendidikan itu memang nomor satu ya, Betul, makanya ya. saya senang sekali bisa di Komisi 10. Pendidikan itu sahabat di bawah Komisi 10. Nah, jadi waktu Bapak menanyakan tentang pendidikan, Ya. sebenarnya saya juga berderai air mata ya, mengingat bahwa kita sebagai perempuan khususnya, Iya, saya betul. punya anak 4, pengen sekolah sampai doktor itu nggak mudah juga. Mungkin Ya waktu itu kan? malah terbayang rasanya nggak mungkin ya. Nggak mungkin Rasanya gitu ya. ya. Pertama karena waktu itu saya kan pengen jadi dosen supaya saya dosen. bisa sekolah tinggi, tapi Betul. rupanya saya nggak diterima jadi dosen. Oh gitu ya? Iya, entah ya alasannya apa. Mungkin salah satunya karena saya nakal kali ya. Nah, dulu sarjananya apa emang? Saya sarjananya dari teknik planologi, jadi saya insinyur dari ITB. Betul-betul, ITB terkenal dengan planologinya ya. Nah, kemudian kan menjadi aktivis. Itu yang tidak diterima itu. Itu karena nggak diterima. Aktivis itu suka ngritisi pemerintah. Itulah, jadi ya zaman waktu itu gitu ya, Ya. mungkin menjadi dosen itu harus orang yang betul-betul bisa dipercaya karakternya aja. Iya. Nggak yang bandel-bandel gitu Ya. Pak Es. Tapi anyway, saya memang ingin terus mencari ilmu bahkan hingga hari ini. Itu ya. Hari ini juga saya terus belajar. Nah, salah satunya nih waktu datang ke acara ini, Ya. pameran Samarinda dalam grafis ini, itu saya banyak sekali belajar tentang Samarinda. Tapi dari karya-karya anak-anak muda yang nggak biasa gitu. Betul. Karya Jadi anak dari milenial ya. Iya, dan itu benar-benar ya bagi saya gitu ya, seorang yang mungkin generasi baby boomer kan kita ya. Saya Jadi kita lebih lagi, menyelami ya Pak baby Es ya. boomer, ya, betul. Iya kan, ternyata misalnya apa sih yang anak-anak muda sukai sekarang. Terus juga profesi sebagai ilustrator tuh ternyata juga sesuatu yang sangat diminati. Betul. Nah, melalui ilustrasi itu ternyata banyak juga narasi-narasi yang menarik ya. Misalnya tadi Mbak Caca tuh tentang
kuliner. Kuliner ya. Wah, ternyata banyak banget kuliner Kaltim yang keren, yang enak-enak. Dari gambarnya itu bikin kita ngiler banget gitu. Terus juga tadi soal olahraga yang disukai anak-anak, cerita rakyat. Terus yang ada hantu kuyang, hantu manis ya. Tapi itu memang berkembang di sini Bunda ya. Luar biasa ya. Jadi memang ya intinya tadi pertanyaannya sebenarnya saya akhirnya gitu ya, dengan pengalaman saya yang sulit mendapat beasiswa dan sebagainya, saya bertekad gitu, saya ingin memberi kesempatan kepada semua anak muda di Kalimantan Timur. Betul. Jangan sampai mereka tidak sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi yang mereka inginkan hanya karena masalah ekonomi. Tapi saya bangga kok karena pemerintah Kaltim sendiri punya program-program yang keren ya, seperti beasiswa Kaltim Tuntas. Gitu. Ya, dan saya mengikuti salah satu yang saya dengar itu adalah Ibu Hetifa ini berjuang ke pusat melalui Kementerian Pendidikan, kalau saya tidak salah ya, memberikan kesempatan kepada anak Kaltim untuk mengikuti pasca sarjana ya. Iya, itu juga satu hal yang kebetulan ya, sesuatu yang menurut saya juga sangat menarik untuk memberi motivasi, karena kan sekarang kita memiliki atau membutuhkan banyak talenta baru ini ya di bidang desain komunikasi visual itu. Nah, salah satu tempat di mana kita ingin belajar yang sudah cukup maju, karena di sini kita belum punya prodi DKV di Kaltim. Baru dibuka katanya tahun ini. Mudah-mudahan karena udah ada lulusannya seperti Ramadan dan kawan-kawan, kalau udah ada 5 orang aja alumni S2 dari katakanlah jurusan DKV itu kan kita bisa bikin prodinya di sini gitu. Karena ilmu ini sesuatu yang ternyata dibutuhkan oleh semua sektor ekonomi kreatif. Kita punya 17 sektor, misalnya tadi kuliner butuh juga kan? Baik itu berupa foto ataupun mungkin hal-hal lain yang kita ingin komunikasikan secara visual. Ini keren banget. Dan ini tidak bisa lama-lama Bu Hetifa, waktu Ibu ini sedikit betul, jadi harus saya potong-potong. Karena di otak ini ada 114 pertanyaan sebenarnya. Itu tadi S1 planologi ya. Tapi Ibu Hetifa ini adalah teladan kita, dan dia wanita gitu ya. Tidak mau berhenti mengikuti pendidikan, bahkan katanya perjalanan beliau adalah perjalanan pendidikan. Memang memegang filosofis yang dulu dikenal sebagai long life education pendidikan sepanjang hayat ya. Dan itu sesuai dengan ajaran agama, menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Nah, pertanyaannya, itu ada gelar MP, saya lihat di belakang ya. MPP itu ya? Apa itu? MPP ya? MPP itu bukan masa persiapan pensiun ya, makanya Pak itu saya penasaran apa itu MPP. MPP itu Master in Public Policy. Jadi waktu tahun 90-an memang belum begitu dikenal. Gitu. Waktu itu ada ya jurusan Kennedy School di Amerika, tapi kan karena saya udah punya anak 2, susah nih sekolah jauh-jauh gitu. Pada waktu mau S2 itu sudah punya anak 2 ya? Iya, jadi bukan terpaksa sih ya, akhirnya saya mengikuti pendidikan di tempat yang lebih dekat di Singapura. Tapi karena di luar juga. Iya, di luar juga, tapi lebih gampang pulangnya. Iya sih, 2 jam lah ya. Waktu itu Ibu di Jakarta apa di Bandung? Iya, saya waktu itu keluarga di Bandung. Di Bandung ya. Nah, jadi tapi orang tua saya di Jakarta. Jadi gampang lah ya, pokoknya bolak-balik, nggak begitu susah gitu, karena saya nggak bawa anak-anak kan. Anak sama siapa dong? Ada bapaknya dong. Tuh, dengerin tuh bapak-bapak. Ya, bagi kalian yang jadi bapak-bapak muda, jangan pernah menghalangi istri kalau dia mau kuliah. Iya, dan sekarang bapak-bapak banyak yang keren sekali karena mereka justru merasa bahwa hak dia untuk ikut mengasuh dan melihat perkembangan anaknya. Jadi ibu-ibu jangan larang bapak-bapak yang ingin ikut merawat anaknya gitu. Betul. Jadi pengasuhan anak itu bukan urusannya ibu saja. Tanggung jawab dua-duanya. Gitu. Keren. Jadi di Singapura MPP. Magister atau sebetulnya master? Semacam master. Kebijakan publik. Gitu. Kalau di dalam negeri sudah mulai ada itu, di Unmul pun ada. Ya sekarang udah banyak. Dulu memang belum ada. Tapi tidak linear ya, dari planologi ke kebijakan publik. Masih dekat tapi ya ada hubungan. Ada hubungan ya. Cuma mungkin memang dulu sepertinya karena kebijakan publik adanya, orang mungkin public work
taunya PU, Betul, kePU-an ya, gitu ya, ya. Jadi betul, kalau ya. kebijakan publik belum terlalu dikenal. Betul. Tapi Padahal sekarang induknya itu mestinya ya. induknya kan ini sebetulnya Kebijakan kan publiknya kebijakan dulu, publik, iya. baru yang kePU-annya Iya, kan ya, ya. atau yang teknisnya Ya, ya gitu. jangan bicara teknis dulu, Anda tidak mengerti kebijakannya secara umum apa dulu untuk Iya, kepentingan iya, bisa seperti masyarakat dan itu. negara. Terus ngambil S3-nya di mana? Kalau S3-nya sih di Australia. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2000-an. Waktu itu anaknya udah 4. S2 tahun berapa? Tahun 92. 92, 8 tahun kemudian. Iya. Dan ini patut menjadi pertanyaan kepada kita. Beliau bukan dosen. Nah kan dulu kan biasanya kalau mau dapat beasiswa harus dosen ya. Ya, Nah oleh sebab itu sebagai aktivis pun kita Ya. kan ikut mendorong perubahan kebijakan, betul. walaupun bukan sebagai pemerintah, tapi Iya. sebagai pemberi masukan kepada Betul. pemerintah. Jadi beasiswa dapatnya dari aktivis. Sebagai aktivis. Iya, sampai sekarang iya. NGO kawan-kawan yang Nah, aktivis itu justru ada. itu ada saya celah. makanya saya bertekad ya, salah satu bentuk beasiswa yang namanya beasiswa unggulan yang Iya. tadi salah satunya S2 Iya. kepada jurusan atau prodi DKV itu sebenarnya didedikasikan bagi mereka-mereka yang bukan harus dosen gitu, Betul, tapi mereka bisa seorang atlet, Ah, mungkin mereka seorang wartawan, ya, mungkin dia aktivis. ya. Jadi nilai IPK-nya mungkin tidak terlalu tinggi karena dulu dia mungkin tidak Ya, tidak selalu Berlatar fokus belakang, belajar, ya. tetapi dia punya karya-karya lain ataupun punya sesuatu yang membanggakan di luar nilai pelajarannya. Dan itu pihak gitu. kementerian oke ya. Bagus itu, mudah-mudahan bisa lanjut ya Pak S ya. Itu udah sampai sekarang masih jalan. Sebetulnya kami lagi berjuang untuk yang tahun ini, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi. Ya kita doakan amin lah ya, karena ini kan cita-cita mulia. Mencerdaskan bangsa itu kan amanah. Iya, Amanah jadi negara. profesi apapun Betul. sebetulnya butuh mengasah kompetensi. Iya, jadi negara didirikan salah satunya kan mencerdaskan bangsa. Dan jangan lupa kalau bicara desain, tadi kan S2-nya Iya. itu desain ya. Desain itu kan sebenarnya adalah pemecah masalah. Nah, itu. Orang lihat koran dengan desain grafis yang bagus, yang panjang-panjang bisa dilihat hanya dengan 1-2 gambar Iya. orang ngerti. Sehingga orang Jadi termotivasi nggak itu. jelimet, ya, Iya, nggak betul. termotivasi. Iya, betul. Makalah yang panjang-panjang 40-50 halaman di mata desain, mungkin dia bisa bikin menjadi 3-4. Jadi menarik, jadi menarik. dan itu mencerdaskan sekali. Mencerdaskan, betul. Saya baru mengerti kenapa saya katakan Ibu Hatifani kan latar belakangnya planologi, latar belakangnya analisis kebijakan publik, tapi kok mendorong supaya anak Kaltim sekolah desain, baru saya paham itu. Iya Pak, Betul, itu betul. tuh sebetulnya saya pengen sekali juga kalau bisa menjadi desainer. Iya, iya. Tapi itu kan butuh talenta juga ya Iya, Pak ya. Jadi iya. tidak semua orang sebetulnya bisa mampu loh. Justru sekarang itu kita sangat bangga ya melihat anak Samarinda aja tadi pameran 21 orang aja udah begitu banyak karyanya. Apalagi di kota-kota lain disertakan. Mudah-mudahan nanti Madan bisa ya bikin yang untuk Kaltim, Mudah-mudahan. pameran sekaltim, Iya. bahkan bisa pameran tunggal setiap karya dari setiap orang aja udah waduh Betul, luar keren. biasa. Kalau bagus hebat-hebat kan bisa mereka bikin tiap bulan. Tapi Hai, tunggal si A, si B, iya si C, gitu. kan. Wah pokoknya ini Cuman saya senang mesti ada sekali. fasilitasi barangkali ya. Mungkin itu yang harus dipikirkan. Dan tadi saya lihat beberapa yang sudah berkarya juga ingin melanjutkan studinya. Iya. Karena tadi ya kita juga kan teknologi berkembang Betul. terus. Banyak anak-anak Kaltim sekarang juga selain menjadi desainer untuk grafis, Iya. banyak juga loh yang mereka bisa udah membuat aplikasi ataupun animasi film menjadi game developer. Betul, iya, Wah, iya. pokoknya keren-keren Iya. banget karya-karya. Ini adalah contoh ada di sini Rizky Bu yang saya tahu. Dia kan SD3-nya tuh desain produk, terus pindah S1-nya melanjutkan ke Surabaya. Desain apa tuh dia tuh? Rizky. Rizky itu. Dia desain apa kamu S1-nya? Masih produk ya. Tapi dia pulang bukan ngurusin produk. Justru dia urusannya ini apa? Podcast, siaran, YouTube, yang gitu-gitu. Berarti soal komunikasinya Soal jago komunikasi, juga ya, nih gitu. Karena memang di prodi mereka kan diajarkan dia. Iya.
diajarkan ke Dan ini menarik ya, model-model komunikasi baru atau media baru seperti ini juga sangat mencerahkan. Betul. Jadi orang tua tuh harus dengar nih kata Bu Etiva, karena desain itu pemecah masalah. Karena sekarang kata orang harus memiliki kapasitas desain. Sebab kenapa? Karena katanya bukan hanya fungsi tapi desain. Jadi kursi kalau harus ergonomis loh. Gitu. Kadang-kadang nggak enak dipakai, punggung kita sakit ya nggak Pak? Enak dipakai tapi tidak enak dilihat. Itu kan jadi orang gaya hidup masa sekarang ini udah macam-macam. Dan kan rumah misalnya sekarang minimalis, jadi perlu kecil tapi berfungsi. Nah itu jadi perlu kreativitas. Betul. Kemudian juga memang pada dasarnya tuh mencari solusi. Betul, rumah kita kecil tapi kita pengen furniture kita bagus tapi enak dipakai juga. Iya loh. Itu solusinya apa? Didesain kan. Dan tadi saya ini lihat belum terjawab Bu. Nanti kalau bicara desain, Ibu harus punya waktu khusus ke sini. Tadi S2-nya kan kebijakan publik ya. S3-nya itu apa tuh? Kalau S3-nya terkait udah mulai ada ke sebenarnya itu politik ya, tapi ada juga international studies-nya, Asian studies gitu ya. Politik and international studies gitu. Jadi semacam apa ya, hubungan hubungan internasional harus bisa jadi diplomat dubes ya. Karena kalau udah ketua komisi 10 berikutnya harus jadi dubes ini. Dan jangan dekat-dekat, jangan di Singapura lah. Siapa tahu kan kalau Ibu di Eropa sebelum mati saya nanti Bapak aja nengokin ya. Itu dia. Tapi kita banyak belajar dari berbagai daerah maupun dari negara lain, itu juga wajib ya. Saya kira ini kan udah eranya globalisasi nih, dan saya senang teman-teman ini sekarang tidak dibatasi ruang dan waktu untuk mencari. Di sini ada sarjana hubungan internasional ya Kia. Si Asmi ya. Asmi itu sarjana hubungan internasional Bu, tapi dia menjadi ilustrator dan dia jual ilustrasinya itu ke luar. Iya, jadi sekarang modelnya udah seperti itu. Betul. Gitu. Anak saya juga Nilta, dia dari informatika ya, dari ITB. Dia bekerja di rumah. Betul. Jadi working from home. Betul. Tapi paling ketemu 6 bulan sekali dengan rapat di kantor yang fisik tuh 6 bulan sekali di Spanyol atau di mana. Jadi sekarang sudah, apalagi untuk desain ini, kita tidak dibatasi lagi oleh ruang, ya. Nah itu yang luar biasa dan ini membanggakan. Dan ini saya ingin setelah Ibu karena apa? Karena banyak orang tua yang salah persepsi. Oh iya betul salah juga. Persepsi. Dianggap kalau kuliah harus di kampus. Kalau bekerja harus di kantor. Jadi Ibu bilang tadi anak beliau bekerjanya itu malah mungkin hanya 6 bulan sekali baru ketemu. Baru rapat. Pertemuannya mungkin di Spanyol atau mungkin di Singapura. Di negara lain. Saya punya pengalaman yang sama Bu. Anak saya yang ketiga itu interior. Tidak pernah kerja di rumah. Pagi keluar habis ngantar istri karena dia baru saja berkeluarga. Dia duduk di kafe ya Bu, di kafe ada kafe yang pagi ramah kantong katanya dan enak ngobrol lama. Dia kerja dengan timnya di sana. Dan dia bekerja, itu yang perlu orang-orang tua sekarang paham. Mereka itu bekerjanya ada satu proyek yang dikerjakan, bekerjanya itu sampai 4-5 orang dan timnya ada di Banten, ada di Jakarta, di Bandung. Mereka pakai video call. Dan anak-anak sekarang adalah multitasking, dia bisa mengerjakan sesuatu sambil ngemil, matanya ke layar laptop, tangannya masih bisa balas WA. Jadi jangan anggap anak pun main game terus, belum tentu ya. Di depan komputer dikira main game, atau mereka bikin game kali lagi bikin bisa game. Saja, luar karena biasa. Dia memang dan juga luar biasanya lagi sekarang kalau udah bekerja seperti itu, mereka juga bisa mendapatkan salary dengan standar seperti expatriate. Jadi bukan karena kerja di Indonesia dikasih rate biaya hidup Indonesia, enggak. Semua dari seluruh dunia nilainya sama. Jadi itu juga salah satu peluang bagi anak-anak muda. Tadi saya lihat ada anak SMP, SMA tuh pada datang ke pameran ya. Iya, karena minat mereka. Ternyata mereka minat mau jadi creative worker katanya. Kalau ditanya udah bukan profesinya, mau jadi insinyur, udah enggak lagi ya, menjadi pekerja kreatif katanya gitu, menjadi kreatifpreneur dia bilang gitu ya, keren banget. Itu yang sesuatu yang luar biasa yang membanggakan kita, dan kita sebagai orang tua
itu harusnya harus paham ya. harus paham. Jadi ada Benar, banyak Mbak. profesi baru di masa depan yang mungkin Betul. di zaman kita belum ada, tapi Dan nanti karya sangat kreatif dibutuhkan. itu keuntungannya adalah dia kadang eksklusif, tidak massal, sehingga biar harganya pun berbeda dengan yang massal ya. Meski bagus, kalau massal itu nilainya beda. Ya, yang menarik tadi di pameran ini kan mengangkat aspek-aspek pengetahuan lokal tuh. Betul. Jadi aspek budaya, aspek intelektualitas, tapi juga tadi kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, itu benar-benar memberi nilai tambah yang luar biasa loh bagi kota kita Samarinda ataupun provinsi Kaltim. Jadi orang seluruh dunia tuh jadi kenal terus pengen ke Samarinda karena melihat karya-karya ini. Dan ini kadang-kadang orang tidak mengerti, meskipunnya pameran di sini, tapi dia udah bisa diakses udah bisa orang. dilihat seluruh dunia. Wah, walaupun nanti ada bukunya secara fisik, tapi juga kayaknya bisa loh kita buat secara elektronik seperti magazine elektronik, e-books gitu e-book. Nah, tenang ya yang nggak datang ke pameran masih tetap bisa menikmatinya. Kawan-kawan semua, ini memang udah dibatasi waktu. Saya sudah diberi isyarat waktunya tinggal 2 menit. Gak kerasa ya? Iya, ngobrol gini. Tapi ini penghargaan pengalaman yang luar biasa, dan kita berterima kasih kepada Ibu Hetifah jauh-jauh dari Jakarta. Ya, tapi dia udah biasa begitu sih. Pagi ada di Jakarta, pagi dia gitu. Karena tugas beliau nanti ada di Pelak, di Kota Bangun, kadang ada di Berau sana. Waktu di Berau saya pulang Jumat, Ibu datang Sabtu. Saya datang Sabtunya. Saya nggak bisa. Di Berau juga seru banget ya Pak Es ya, kalau kita ngomongin itu, ya ampun. Tumbuh luar biasa. Banyak hal-hal baru selalu. Sangat. Jadi Ibu Hetifah ini bicaranya macam-macam. Ini baru bicara. Makanya kalau di Kaltim tuh nggak akan habis-habis, soalnya banyak hal yang selalu menarik. Ibu ini bisa bicara olahraga, bicara pariwisata, bicara ekonomi kreatif, udah nggak bisa dilawan deh. Jadi wajar kalau dia mewakili Aduh, Pak Es yang guru saya ini loh. Dan mendapatkan tempat kehormatan. Semoga sehat selalu ya Bu. Iya Pak Es, Bapak tuh adalah salah satu panutan saya loh. Itu yang dan salah satu yang belum saya bisa ikuti adalah Bapak produktif menulis. Saya sangat berharap saya bisa mencuri waktu ya untuk menuliskan apa-apa yang saya lihat, saya alami, saya pikirkan. Mudah-mudahan ya Pak Es saya bisa mengikuti Saya kedua Bapak. kali mendengar keinginan Ibu itu. Aduh. 2 kali sudah saya mendengar. Karena saya percaya semoga Tuhan memberi saya kesempatan. Dengan perjalanan Ibu yang jauh kemana-mana, tentu banyak cerita yang harus dan itu harus dituliskan Bu. Saran saya harus dituliskan. Ya, Pak, ya. Itu buat kenang-kenangan pribadi dan buat anak cucu kita. Lagi juga bisa buat untuk yang lain. Tadi Pak Wagub juga di sini, Wagub Kaltim, dia berjanji katanya untuk menerbitkan riwayat hidup beliau dan termasuk pengalaman beliau sebagai ustadz ya. Waduh, itu luar biasa. Karena kalau di ceramahnya saja tidak ditayangkan di YouTube atau tidak dibukukan, orang terbatas ya. Betul. Pak Wagub itu juga salah satu orang yang menurut saya ya figur yang memang perlu menjadi panutan. Jadi kalau ada biografi beliau itu akan sangat bagus untuk kita semua. Sama aja dengan Ibu Hetifah juga harus begitu, harus jadi. Aduh. Kalau bisa jangan sampai lewat 2025 lah ya. Terima Karena kasih. perlu banyak orang Bu yang tahu. Kasih. Bagaimana mungkin ya seorang Ibu Hetifah yang sekolahnya kalau dilihat lebih banyak otak kiri sebenarnya. Aduh. Ya, tapi ternyata otak kanannya luar biasa. Dan ketika beliau menjadi wakil rakyat, lebih banyak dia bersentuhan dengan otak kanan. Soal kesejahteraan, soal kepedulian sosial, soal kesetiakawanan. Iya, karena empati itu sangat penting di dalam pekerjaan apapun, termasuk seorang politisi. Tanpa empati saya kira nggak mungkin kita bisa. Ya, politisi itu juga dalam hubungannya tadi beliau sebagai kebijakan publik itu penting. Iya. Jangan sampai Anda bekerja serampangan sebelum ada kebijakan Bu ya. Ya, betul. Ada 3 hal terutama yang perlu kita ambil sebagai hikmah. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Kata Ibu juga, walaupun sudah S3, beliau sudah menamatkan pendidikan yang paling tinggi, strata 3, tapi beliau tetap saja belajar melalui apa ya? Melalui kehidupan, melalui perjalanan, melalui diskusi, melalui ngobrol dengan orang. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berbeda dan beralih jurusan. Karena itu memperkaya perspektif betul. Dari seorang bidang planologi, kebijakan publik, kemudian sampai studi internasional ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan itu tidak semata-mata harus mengasuh anak. Mengasuh anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, yaitu ayah dan
kewajiban kedua orang tuanya. Itu hal yang menarik yang jarang pernah kita dengar. Mari kita belajar dengan Ibu Yatifah dan suatu saat mungkin kita akan menerima buku kenang-kenangan berupa biografi. Aduh, Pak S, mudah-mudahan terwujud ya Pak S ya. Amin, Ini sangat amin, memotivasi saya dan terima kasih Pak S selalu memberi saya kesempatan dan apresiasi. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.